Saudara, apa yang terjadi sesungguhnya? Kenapa terjadi kegaduhan? Dan apa sesungguhnya tugas utama dari seorang kepala badan otorita? Apakah nanti ibu kota negara baru atau yang lain? Saya menemui pemerhati kebijakan publik yang juga peneliti dari Universitas Indonesia, Agus Pambagio. Mas Agus, terima kasih. Terima kasih. Kita salaman ya? Salaman, nggak apa-apa. Kan sudah bersih semua. Apa yang menjadi tugas utama sih Kepala Badan Otorita ini bakal gaduh ke depan mungkin di bawah satu tingkat, di bawah corona? Oke, gini. Kepala Badan Otorita kan tupoksinya udah ada. Udah banyak. Otorita Batam, Otorita Borobudur, segala macam banyak. Iya. Tugasnya adalah menyiapkan daerah itu menjadi daerah yang baik lah. Ya, jadi tupoksi dia sebagai kepala daerah, mirip-mirip begitu. Nah, jadi yang Kepala Badan Otorita dia menyiapkan ini menjadi sebuah ibu kota, itu aja. Termasuk sampai perpindahan kilat 2024 Iya, harus kurang pindah. lebih begitu. Nanti setelah itu dia harus mundur. Nih kalau tidak ada dualisme lagi kayak Batam kan. Gitu. Jadi siapa sosok yang tepat? Nah, sosok yang tepat mudah kok. Ini belum menyebut nama nih ya? Iya, yang penting adalah dia berintegritas, Oke. itu jelas. Dua, punya leadership. Ini urusannya kan dengan penduduk asli, dengan segala macam. Itu akan ada gesekan? Oh pasti. Kan Asli. tanah negara. Nah, tapi kan orang penduduk situ ada penduduk suku aslinya. Dan kita Oke. harus juga secara jadi harus libatkan antropolog. Karena kalau tidak nanti tidak bisa kita berkomunikasi dengan baik. Walaupun jumlahnya tidak seberapa banyak, tapi Dia gesekannya tetap ada. gesekan pasti ada. Kemudian ketiga, dia harus smart dan quick learner. Jadi jangan kelamaan duduk mikir nih mau diapain. Dia masuk itu sudah harus. Jadi 4 calon ini sudah siap. Jadi begitu kerja dilantik langsung bekerja. Oke. Yang keempat terakhir adalah sudah kenyang. Karena kalau tidak kenyang, dia akan mikir proyek untuk korupsi. Oh, Itu aja. ini sudah selesai urusan dunia lah. Udah kurang lebih gitu. selesai. Dia hanya mikir memikirkan tugas yang diberikan oleh presiden. Selesai. Oke. Kalau kita bicara tadi sudah bicarakan kriterianya. Dari 4 nama ini, Anda kan orang independen. Jadi nggak masalah kalau merujuk pada satu nama. Siapa yang menurut Anda paling tepat dari 4 nama yang sudah disebutkan Pak Jokowi? Gini, saya tidak akan menunjukkan, justru nanti dipakai itu. Oh, si Agus sudah menyebutkan ini, nggak bisa. Masing-masing punya plus minus. Dia harus diuji oleh tim seleksinya Oke. sesuai dengan keinginannya presiden. Jadi nanti presiden yang menseleksi tinggal menunjukkan 3 nama dari 4. Tetap presiden yang memilih nanti. Iyalah, kan dia yang menugaskan. Jadi kalau soal nama, soal agama yang penting 4 tadi dipenuhi. Oke. Dan ada track record rekaman dari KPK, PPATK, semuanya, termasuk warga sekitar rumahnya. Kalau Anda tidak mau menyebutkan nama, biar saya menyebutkan nama Pak Basuki Cahayapurnama, Pak Ahok. Belum apa-apa sudah ada yang mendemo. Pasti. Tapi ia dianggap cakap. Ia adalah eksekutor. Ya. Bagaimana di antara pro dan kontra ini? Kalau pro dan kontra, ya eksekutor, ya kita sudah paham ininya. Tetapi kan ini ada persoalan yang sangat mendasar. Soal penistaan agama kan. Beliau kan punya kasus itu waktu cuma di DKI. Mantan narapidana. Mantan narapidana sebagainya. Itu menjadi minusnya. Plusnya dia eksekutor. Dia tegas untuk memimpin. Tapi kan apa itu yang diperlukan di sana? Sekali lagi, masyarakat sana harus didekati. Makanya saya sarankan antropolog sudah harus bekerja dari hari ini. Tunggu sebentar, kasusnya kan tidak terkait dengan Betul. misalnya korupsi yang bisa terkait dengan Ya. mengganggu kinerjanya ketika Tapi dia anggapan menjadi publik, sekelompok publik yang pro 0102 pemilu masih ada. dan itu bermasalah ketika itu kemudian dilakukan. Ya. Apa Jadi, yang menjadi bayangan Anda? Masalah di mana? Ya masalahnya itu tadi orang terpecah sudah dengan kan media sosial kan yang bergerak. Jadi Ya. di media sosial itu sudah ada stigmanya sehingga itu yang harus dirubah. Jadi timnya internal ini atau pemerintah harus merubah itu di masyarakat bahwa ini nggak benar nih soal agama. Kita perlu seorang yang bisa memimpin. Itu kalau bicara Pak Ahok. Kalau bicara Pak Azwar Anas, Bupati Banyuwangi misalnya. Kan sama saja. Pernah ada kasus waktu mencalonkan menjadi gubernur Iya. Jawa Timur. Jadi sama hal-hal itu harus bisa dipoles. Siapa tim suksesnya? Silahkan tentukan. Gitu kan. Yang penting presiden mencalonkan 4, nanti tolong disaring sama Iya. timnya, dengan kasih presiden pilih. Demikian juga dengan Pak Bambang Brojonegoro, Menristek, Betul. dan juga Pak Tumiono. Tumiono. Pak Tumiono agak sedikit tidak kelihatan. Iya. Jadi leadershipnya tentu dipertanyakan. Seberapa besar? Kan dia ada di BUMN. Ya kan? Jadi semuanya itu digali lah. Digali lalu sampaikan saja ke publik nih mana tim research-nya gampang lah cari. Oke. Kalau bacaan dari Anda, Pak Jokowi kira-kira akan mengarah kemana ya sebenarnya? Mungkin nanti bisa berbeda pengumumannya. Iya bisa kayak yang lama kan sebetulnya Pak Bambang. Ya. Yang ide-ide dan cetusannya kan ada di waktu dia Bappenas. Ya mungkin Pak Jokowi merasa bahwa dia bekas anak buahnya dan juga tidak nakal-nakal amat gitu ya. Jadi mungkin itu bisa dipilih. Ya mungkin Pak Ahok juga bisa karena Pak Ahok bisa saja. Cuman Pak Jokowi seberapa besar dia berani melawan stigma itu tadi. Oke. Yang dua kuda hitam. Oke. Jadi kalau seandainya Pak Ahok sampai kemudian dipilih, maka
bebannya akan terbagi dengan Pak Jokowi. Pak Jokowi mendapat beban juga, Ya, pasti. Ini kan proyek besar, duit besar ini. 400 triliun lebih. Nah, Luar itu biasa. bisa 7 turunan, 14 turunan bisa kali. Kalau bisa ngambil 10% dari situ. Bolehkah saya katakan sebagai ini pro kontra yang tidak perlu ketika dipaksakan? Bisa jadi. Bisa jadi. Jadi kalau mau lancar, pindah 2024, sebaiknya dipilih kemudian yang tidak memiliki pro kontra, tidak terlalu banyak. Ya, Baik. begitu. Terima kasih, Mas Agus Pambagio, pemerhati kebijakan publik, juga peneliti dari Universitas Indonesia. Terima kasih telah memberikan informasi di program Terima kasih sama-sama. Pindah ibu kota baru, proyek yang paling besar yang ada di pemerintahan Presiden Joko Widodo. Lebih dari 400 triliun rupiah. 5 kali anggaran daerah terkaya di Indonesia, DKI Jakarta. Atau bisa menggratiskan iuran asuransi kesehatan seluruh peserta BPJS sebanyak 200 juta peserta. Menjadi pertaruhan, apalagi perpindahan akan dilakukan kilat 4 tahun di depan, 2024. Menjadi sebuah pertaruhan, bukan hanya kesuksesan dalam mengelola pekerjaan, tetapi kepastian akan perpindahan dan kelangsungan ibu kota baru ke depan menjadi kunci jawaban. Saudara, saya Aiman Wicaksono. Salam. Halo, saya Aiman Wicaksono. Ikuti terus video-video Aiman di channel YouTube Kompas TV. Tapi jangan lupa langganan dong. Gratis kok. Klik subscribe dan tombol notifikasi supaya nanti kalau ada video baru bisa dikasih tahu. Gratis.